Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Segala puji hanya Allah Subhanahu wa taala yang zatnya selalu teragung-agungkan di setiap salat kita, setiap ibadah kita, baik salat, infak, berkah maupun amalia terhadap sesama manusia serta makhluk hidup. Nah, ini kita patut selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang atas risalahnya serta perjuangannya itu bisa kita rasakan keindahan Islam, keindahan Al-Quran yang kita ingin baca pada malam hari ini. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan serta sifat istiqomah, artinya masih ingin bersama-sama kita belajar bagaimana Allah itu menurunkan Al-Quran-Nya kepada Nabi Muhammad SAW selama berapa tahun? Rasulullah SWT menurunkan kepada Nabi Muhammad itu selama 23 tahun, ya kan? 23 tahun Allah SWT turunkan, ya. Bagaimana itu Al-Quran yang kita pegang ini itu berangsur-angsur sebagaimana perjuangan dan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah menjadi sebuah kitab suci yang kita pegang ini, ya, kitab suci umat Islam yang merupakan sumber petunjuk di dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ya. Karena kehidupan di dunia ini ada endingnya, hanya berakhir hanya sebentar saja. Tapi kehidupan di akhirat itu yang sebetul-betulnya tempat kita akan kembali. Kamu halaman kita di akhirat. Maka Rasulullah SAW itu mengabarkan kepada kita, hiduplah di dunia ini hanya sebentar, dan kamu akhirat kita itu adalah tempat dari tempat yang kembali. Oleh karena itu merupakan suatu kewajiban bagi kita semua, ya, semua umat Muslim untuk selalu berinteraksi aktif di dalam belajar, di dalam bertadabbur Al-Quran, baik dengan membacanya maupun menghafalkannya, menelaah artinya, dan menghayati tafsir-tafsir dari para ulama. Dan banyak sekali keutamaan dalam membaca Al-Quran, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah dari Muhammad SAW. Nah, pada malam hari ini sebelum kita berakhir 30, ya, melanjutkan pertemuan yang kemarin ini kita belajar surat An-Nas. Kita membangun kembali beberapa hal-hal, ya, fondasi, artinya suatu bangunan akan
cari tahu apa sih keutamaan dan belajar Al-Quran, ya, untuk memotivasi kita agar di dalam mengarungi kehidupan ini bisa kuat, ya. Bagaikan pohon yang terkala mengakar dari tanah, itu sebagai pemisahan seorang muslim, dia akan menancap kuat tatkala akarnya tumbuh subur, ya. Bagai pohon, tatkala dia dihembuskan oleh angin kencang, dan dia masih tetap berdiri. Karena apa? Akarnya tetap kokoh dan terpupuk selalu. Allah kasih air setiap hari, ya, agar dia bisa hidup. Maka di dalam belajar Al-Quran kita harus terus memupuki keilmuan kita, memperbarui niat kita, ya, tetap lillahi ta'ala ikhlas dan bersemangat di dalam belajar Al-Quran. Karena kehidupan ini tidak jauh dari Al-Quran, maka Al-Quran ini menjadi sebuah petunjuk bagi kita untuk selamat dari kehidupan di dunia ini dan bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang baik. Nah, di antara keutamaan yang harus kita perkuat kembali, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Kahfi. Dan bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim watlu ma uhiya ilaika min kitab rabbik, dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran Rabbmu. Yang artinya, silakanlah membaca apa yang telah Allah berikan, Allah turunkan kepadamu, dan itu adalah Al-Quran. Maka Allah suruh kita membacanya. Jangan sampai kita lepas dari Al-Quran, karena itu adalah wahyu, ya, bisa petunjuk bagi umat manusia. Karena apa? Itu adalah menjadi pegangan kita setelah di dunia ini. Dan juga ada dalam Al-Quran lagi dalam surah Al-Qamar ayat 17. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan bagimu Al-Quran untuk dipelajari. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran. Nah, di dalam ayat ini Allah itu sudah mengajarkan kepada kita, Al-Quran itu sudah dimudahkan, ya, tidak ada yang sulit, ya. Kita sudah masuk awal belajar Iqra, kan ada rasa pesimis sekarang kalau udah beranjak dewasa itu SMP, SMA itu ada rasa ini sulit sampai saat itu saya ngajar yang nanti di kelas 2 itu, karena pikirannya mungkin sudah makin dewasa, dia malah terlalu kritis. Kok bisa begini bacaannya? Mempertanyakan, padahal nggak usah ditirukan di manut, ya. Kalau terlalu kritisi apa yang telah mengusulkan, ya. Soalnya ini kelas 2 dan mengkritisi bacaan Al-Quran, itulah. Maka kita yakinilah, ya, Al-Quran ini sudah dimudahkan bagi kita dari Allah itu untuk kita pelajari. Maka mari kita belajar Al-Quran, ya. Karena apa? Ada suatu kenikmatan yang ada sendiri dalam Al-Quran. Sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, jikalau hati kamu bersih, niscaya kamu tidak pernah kenyang dari kalam Allah. Kalam apa? Al-Quran. Itulah penyebab mereka selalu membaca Al-Quran. Mereka ini siapa? Para sahabat yang selalu menjaga dan tidak pernah kenyang, ya,
Sebagaimana juga Hasan Al-Basri rahimahullah taala berkata, darilah kenikmatan dalam 3 perkara. Yang pertama, sholat. Kedua, Al-Quran. Dan ketiga, doa. 3 perkara ini harus kita cari kenikmatannya. Baik dari kalimat-kalimat Allah turunkan ya, dan juga bisa dari beberapa doa-doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita ya, doa-doa bagaimana kita memuji Allah. Itu ada beberapa kalimat yang indah-indah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita supaya apa? Allah itu tersayang-sayangnya dan memperhatikan ada hamba yang selalu menginginkan. Kira kita ingin mencari hati seseorang, kita harus memujinya agar hati orang tersebut bisa memuji kita, bisa kita ambil hatinya. Ya. Jadi apa yang ingin kita inginkan darinya bisa kita dapati. Nah itu. Dan satu lagi yang perlu kita pahami bahwa di antara adab dalam belajar Al-Quran, belajar maupun kita berinteraksi. Jadi ada adab seorang muslim ini berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Quran ketiga ini ada adabnya, ada kata tertibnya yang perlu kita ketahui. Bagaimana dalam hadis ya, hadis ini menerangkan bahwa sebuah perumpamaan hubungan seseorang dengan Al-Quran, ya, hubungan seseorang dengan Al-Quran. Ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ya seseorang yang menghafalkan, yang membacanya, menadaburinya Al-Quran tersebut seperti unta yang diikat. Unta yang diikat. Jika ia menjaganya, ia menahannya, misalnya mereka tidak akan pergi. Jika unta tersebut kalau lepas, maka dia akan kabur meninggalkan kamu, ya, meninggalkan pemajikannya. Unta itu diikat berarti ada majikannya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oke. Apa dari kandungan kita dari hadis ini? Bahwasanya Rasulullah SAW memberikan perumpamaan seorang yang membaca Al-Quran, yang menjaganya, yang punya hafalannya. Itu seperti orang itu memelihara unta. Kita ketahui bahwa unta kalau di Indonesia tidak ada. Hanya unta tersebut di Arab, unta tersebut kan hewan besar, lebih dari sapi. Ya, beratnya bisa mendekati 1 ton, ada yang 1 ton, ada yang 200 kilo, ya. Lebih dari sapi, dan dia tinggi, badannya lebih tinggi. Nah, unta itu kalau dipelihara, biasanya dia dikelilingi pagar. Nah, kenapa kok unta yang Rasulullah SAW gambarkan kepada kita? Ternyata unta itu kalau lepas, dia itu bisa hidup hidup sendirian tanpa majikannya. Itu bisa hidup 3 hari 3 malam. Ya, 3 hari 3 malam tanpa majikannya, ya, tanpa perlu dia cari makan atau minta sama majikannya, ya. Dia bisa hidup 3 hari 3 malam. Nah itu, artinya unta itu kalau lepas merupakan suatu pekerjaan yang sulit, ya. Beda dengan ayam, beda dengan kambing, ya. Kalau pagi kita masih makan, terus dia lepas dari kandang, soalnya bisa balik lagi ya. Kalau dia lapar, gitu. Sebaliknya, minta makanan sama majikannya. Nah itu, berarti unta itu suatu pekerjaan kalau udah lepas, dia
sulit diambil. Kalau mau ditangkap harus dengan payah. Nah itu Al-Quran itu kalau udah lepas dari tangan kita, dari mulut kita, ya kebiasaan dengan baca Al-Quran, maka dia akan pergi meninggalkan kita. Kalau ingin kembali, dia harus susah-susah payah itu belajar. Ya enggak? Ya Al-Quran itu kalau udah lepas, dia akan meninggalkan kita. Nah itu, maka kita harus jaga betul-betul. Jaganya bagaimana? Kita sering-sering menghadapinya, mulai membacanya, menghafalkannya. Syukur-syukur bisa menghafalkannya dengan sering-sering membacanya. Nah itu perumpamaan seorang berinteraksi dengan Al-Quran. Itu seperti orang yang memelihara unta. Nah itu, monggo kita bersama-sama membangun semangat dalam belajar Al-Quran. Kita jaga tiap hari jangan sampai lepas. Ya. Kalau sudah hafal, mau ulang dengan membacanya berulang-ulang. Jadi waktunya belajar waktu kosong kita bisa baca Al-Quran. Dan jangan sampai kita kaku dalam belajar atau membaca Al-Quran. Nah itu yang harus kita ketahui. Baik, kita melanjutkan pelajaran tahun 30. Dalam pertemuan kemarin kita telah mempelajari bacaan surah An-Nas. Nah, sebelum kita berada ke surat selanjutnya, mari kita mengulang atau mengulang kembali apa yang telah kita pelajari di pertemuan lalu. Mungkin nanti setelah saya baca, silakan ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Yang perlu kita tekan kembali mengingatkan pelajaran yang lalu bahwa ada huruf sa, ya, huruf sa seperti desikan ular. Jadi biarkan udara itu keluar di rongga-rongga gigi kita. Sa. Dan juga ya itu sa. Dan juga ada gunnah, ya, An-nas, agar kita bisa menegaskan artinya, memperjelas. Kalau huruf na bertasydid, maka kita harus tahan seberapa banyak? 2 harokat. Nah, yang bertasydid yang
huruf W itu berarti ditahan lalu ditahan letak dua harokat dan dilanjutkan ada alif di situ. Maka dibaca ditahan dua harokat dilanjutkan dipanjangkan sebanyak dua harokat agar mempertegas adanya tasydid di huruf na. Itu. Kita ulang lagi satu kali lagi surat An-Nas. Jadi namanya ditahan sedikit baru dipanjangkan. Di Rabbin Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Alhamdulillah sudah. Baik, kita kembali lagi. Beberapa catatan yang perlu saya ingat ya. Kita lanjutkan dari surah setelahnya ke surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ini memiliki arti waktu subuh. Ya. Antara lain dari waktu subuh Al-Falaq. Mari kita mulai dengan baca surah baca nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dulu, nanti selesai, lalu setelah itu huruf tiukan ya, diperhatikan dulu.